Cerita mau dimulai, bersiaplah, duduk yang rapi, dengarkan cerita saya. Duduk yang rapi, dengarkan cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan juri yang saya hormati, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya muliakan. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, namaku Rania Rizky Mahestri, perwakilan dari SDN Pondok Ranji 03, Kota Tangerang Selatan. Hari ini Rania akan bercerita tentang legenda-legenda Gunung Pinang. Tentang legenda-legenda Gunung Pinang. Cerita ini diambil dari buku cerita rakyat Banten, karya Arthilni MS. Teman-teman, tahu cerita si maling kundang, anak durhaka yang berasal dari Sumatera Barat? Tahu. Ternyata di sini Provinsi Banten juga ada loh cerita yang mengisahkan tentang anak yang durhaka kepada ibunya. Mau tahu ceritanya? Ya. Dengerin ya. Seorang pemuda yang bersedih hatinya bingung, sebut saja namanya Dampu Awang. Ia tinggal bersama ibunya. Ayahnya sudah lama meninggal dunia. Dampu Awang dan ibunya adalah nelayan yang sangat miskin. Dampu Awang sangat ingin merantau ke negeri Malaka, karena konon katanya di negeri Malaka terdapat banyak pekerjaan yang bisa membuat Dampu Awang kaya. Dampu Awang pun memohon izin kepada ibunya. Namun, apa kata ibunya? Ibu tidak mengizinkanmu pergi, Nang. Tapi Bu, Tidak, sekali tidak, tetap tidak. Kamu tahu yang bikin ibu kuat selama ini itu cuma kamu. Kalau kamu pergi, nanti yang nemenin ibu siapa? Ibu, Dampu berjanji kalau nanti Dampu sudah kaya, Dampu akan pulang dan membuatkan rumah yang besar untuk ibu, seperti rumah para bangsawan, Bu. Sudahlah, Nong. Ibu lelah. Ibu capek mendengar ocehanmu tentang harta kekayaan. Setiap hari kamu selalu melamun ingin cepat kaya. Penolakan ibu Dampu Awang sangat menusuk di hati Dampu Awang. Malamnya, Dampu Awang kembali merenung di pinggiran pantai. Wajahnya masih menyisakan harapan sekaligus kekecewaan. Coba saja ibu tahu, kalau aku kaya kan, nanti ibu pasti akan turut kaya. Harusnya ibu memandang jauh ke masa depan. Kita tidak akan kaya kalau selamanya hidup di kampung nelayan yang miskin ini. Ketika Dampu Awang sedang merenung, tiba-tiba ibunya muncul di belakangnya. Dampu. Suara ibu Dampu Awang terdengar lembut karena takut mengagetkan anaknya. Iya Bu, ada apa Bang? Ibu akan mengizinkanmu pergi, Nong. Tapi dengan satu syarat. Betapa senangnya hati Dampu Awang. Sungguh Bu, terima kasih Bu. Tapi apa syaratnya? Semua syarat yang ibu berikan pasti akan kulakukan.
ini dulu hewan kesayangan bapakmu. Dia pandai mengirim surat, jadi kamu harus rutin mengirim ibu surat ya. Baik Bu, Dampu berjanji Dampu akan mengirimkan ibu surat setiap awal bulan purnama. Hanya itu yang bisa Dampu Awang katakan ketika ibunya memberikan puluhan petuah sebelum akhirnya ia pun meninggalkan kampung halamannya. Dampu Awang setiap pagi sebelum fajar menyinari permukaan bumi, ia sudah dengan rajin membersihkan kapal besar milik Tengku Bumatsyah. Hari berganti, bulan bergulir, tahun pun bertambah. Kini Dampu Awang sudah terkenal sebagai pekerja yang sangat rajin. Maka tak heran jika Abu Matsyah sangat perhatian kepadanya. Bahkan diam-diam Siti Nur Hasanah, anak Abu Matsyah, menaruh hati kepada Dampu Awang. Suatu hari Tengku Abu Matsyah memanggil Dampu Awang untuk berbicara empat mata. Dampu Awang, saya juragan, kita sudah mengenal lebih dari 5 tahun. Itu bukanlah waktu yang singkat untuk saling mengenal. Ya juragan, suara Abu Matsyah terdengar berat. Saya kagum dengan kerajinanmu Dampu. Oleh karena itu, saya berniat menjodohkanmu dengan putriku, Siti Nur Hasanah. Bagaimana? Alangkah terkejutnya Dampu Awang ketika Abu Matsyah mengatakan hal itu. Sebenarnya Dampu Awang juga menyukai Siti Nur Hasanah, tapi apakah ia pantas? Berpuluh-puluh pertanyaan bersarang di kepala Dampu Awang. Bagaimana Dampu Awang? Saya bukan bermaksud menolak niat baik Anda juragan, tapi apakah saya pantas? Oh, jadi kamu bermaksud menolak niat baikku? Maaf juragan, saya tidak berani menolak niat baik Anda. Sudah satu dasar rasa Dampu Awang meninggalkan kampung halamannya. Suatu hari tersiarlah kabar bahwa ada seorang saudagar kaya yang berasal dari Malaka hendak bertamu ke situ. Kabar itu menjalar dengan cepat. Ibu Dampu Awang juga mendengarnya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya putra Dampu Awang pulang. Alhamdulillah. Tiba-tiba terdengar orang-orang berseru dari pantai. Hei, lihat, kamu sudah datang. Mana? Oh iya, kabarnya sudah datang. Wah, kabarnya besar sekali. Orang-orang mulai mengerumuni pantai, termasuk ibu Dampu Awang. Dari dalam kapal, Dampu Awang merasa gelisah. Bagaimana jika orang-orang tahu bahwa ibunya adalah seorang wanita yang miskin dan kecil? Dampu Awang, ini ibunya, ini ibu. Orang-orang pun keheranan. Apa benar dia adalah ibu dari saudagar kaya? Dari atas kapal, Siti Nur Hasanah bertanya, Kang Mas, apa betul dia istrimu? Mengapa Kang Mas tidak pernah bercerita bahwa ibu Kang Mas masih hidup? Tidak, dia bukan ibuku. Kedua orang tuaku sudah lama meninggal dunia. Nahkoda, batalkan janji dengan Sultan. Kita harus pergi dari sini. Wahai penduduk Banten, tenang saja, dia bukan ibuku. Kedua orang tuaku adalah orang kaya yang terhormat. Kapal Dampu Awang meninggalkan pesisir pantai. Hati ibu Dampu Awang sangat sedih. Perkataan Dampu Awang lebih menyakitkan dibandingkan ketika meninggalnya suaminya maupun kepergian putranya. Ibu Dampu Awang pun khusyuk berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa Gusti Allah. Jika benar dia bukan putraku, biarkanlah dia pergi. Tapi jika dia putraku, tolong berikan balasan yang sepadan karena telah menyakiti hati ibunya. Ketika Dampu Awang berdoa, tiba-tiba awan-awan hitam mengkumpul kapal Dampu Awang. Petir guntur dan kilat saling sambar menyambar. Dan tiba-tiba terjadilah keajaiban. Sekejap, burung milik Dampu Awang bisa berbicara. Akulah ibumu Dampu Awang. Tidak, dia bukan ibuku. Akulah
Ini masih ada Bu Awang di dalam kapal tersebut. Ibu, tolong aku! Aku anakmu, Ibu! Ibu, aku anakmu, maafkan aku, Ibu! Ibu, tolong aku! Madam Bu Awang pun terlempar jauh ke selatan bersama Madam Bu Awang. Menurut pengakuan masyarakat, Madam Bu Awang yang karam ini berubah menjadi Gunung Pinang. Gunung tersebut berada tepat di samping jalur lalu lintas Serang Cilegon, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dan sekarang orang-orang dapat dengan mudah menyaksikan simbol kedurhakaan seorang anak kepada ibunya. Nah, teman-teman, moral dari cerita ini adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua ya. Karena orang tua itu harus disayangi dan dihormati. Cukup sekian cerita dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari